Jakarta, 17 September tahun 2008. Pagi itu, udara di sekitar Pasar Lama, Jakarta, masih lembab oleh sisa hujan semalam. Kenangan kecil di antara beta-beta trotoar memantulkan bayangan papan-papan toko kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Aroma kembang sepatu, gorengan hangat, dan suara seruan pedagang bercampur menjadi satu. Membentuk harmoni khas pasar tradisional yang ramai, tapi akrab. Ratmi melangkah pelan sambil menggandeng tangan anak bungsunya, Andin. Sementara Raka, anak sulungnya yang berumur 11 tahun, berlari kecil di depan mereka, membawa keranjang belanja bekas tempat sayur. Hidup Ratmi sederhana. Warung kecil di pojokan pasar, cukup untuk menghidupi dua anaknya. Belum tentu berlimpah, tapi cukup untuk makan 3 kali sehari dan membayar sewa kontrakan. Ia bukan siapa-siapa, hanya janda penjual gorengan yang berusaha kuat berdiri sendiri setelah ditinggal suaminya 2 tahun lalu. Namun, pagi itu terasa berbeda. Dari jauh, Ratmi melihat seorang pedagang tua yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Duduk bersandar di dinding pasar timur, dengan tatapan tajam yang seolah menembus keramaian. Entah mengapa, pandangan pria itu membuat langkah Ratmi terhenti. Sepersekian detik, ia tidak tahu. Pertemuan sederhana di pasar tua pagi itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang tidak semua orang mampu hadapi. Pagi di Pasar Lama selalu memiliki suara khasnya sendiri. Mulai pukul 4 subuh, deretan gerobak besi ditarik masuk ke dalam lorong sempit. Bunyi gesekan roda tua di atas lantai paving basah terdengar bersahutan dengan teriakan pedagang yang saling sapa. "Pagi, Bu Ratmi," seru seorang penjual sayur sambil menata kangkung di ember plastik biru. Ratmi membalas dengan senyum kecil, meski matanya masih agak berat karena kurang tidur. Ratmi, wanita 35 tahun dengan tubuh kecil dan wajah teduh, adalah satu dari sekian banyak pedagang kecil di pasar itu. Setiap pagi ia datang bersama 2 anaknya, Raka dan Andin. Raka, anak sulungnya yang berumur 11 tahun, sudah cukup mandiri. Ia biasanya ikut mendorong gerobak kecil berisi perlengkapan warung gorengan. Sedangkan Andin, si bungsu yang berumur 5 tahun, selalu menggenggam erat tangan Ratmi dan menguap setiap 3 langkah. Warung Ratmi berada di pojokan barat pasar. Dekat pintu masuk, sebuah meja kayu panjang, panci penggorengan besar, dan beberapa toples berisi gorengan seadanya. Tempe, tahu isi, singkong, dan pisang goreng. Di sebelahnya ada penjual kopi, di depan ada tukang sayur, dan di belakangnya toko plastik. Semua orang mengenalnya sebagai janda yang pekerja keras. Tidak banyak bicara, tapi selalu sopan pada pelanggan. "Makanya Mi, tidur jangan malam-malam. Lihat tuh matamu," celetuk Bu Narti, penjual kopi langganan, sambil menuang air panas ke gelas kaca. Ratmi terkekeh pelan. Namanya juga ibu. 2 anak, Bu. Kadang belum cuci baju, belum masak, belum nyiapin besok jualan. Obrolan ringan seperti itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ratmi sebenarnya tidak punya mimpi muluk. Ia hanya ingin cukup uang untuk menyekolahkan anak kinania dan memperbaiki kontrakan yang sering bocor saat hujan. Namun, hidup di Jakarta tidak murah. Sewa tempat jualan makin naik, harga bahan pokok ikat-ikatan melambung. Untungnya pelanggan tetap warung gorengannya cukup banyak, walau akhir-akhir ini agak menurun. Pagi itu, matahari baru merangkak naik dari balik atap-atap seng pasar. Aktivitas pasar makin ramai. Pedagang teriak menawarkan dagangan. Pembeli lalu lalang dengan kantong plastik di tangan. Ratmi sibuk membalik gorengan di minyak panas sambil sesekali meladeni pembeli. Andin duduk di kursi kecil, memainkan sedotan bekas es teh, sedangkan Raka ikut membantu membungkus gorengan. Di tengah kesibukan itu, sesuatu menarik perhatiannya. Di ujung pasar timur, area yang jarang ia lewati, terlihat sosok lelaki tua duduk bersandar di dinding tembok kusam. Bajunya lusuh, rambutnya tipis keabu-abuan, dan matanya tajam, seperti sedang mengamati sesuatu. Awalnya Ratmi mengira lelaki itu hanya gelandangan, tapi entah kenapa, tatapan mata orang tua itu terasa nyantol. Ia tidak menatap ke arah sembarangan. Pandangan itu lurus ke arahnya. Ratmi mengalihkan pandangan, mencoba mengabaikan. Namun beberapa menit kemudian, saat ia kembali melirik, lelaki itu masih duduk di tempat yang sama, seolah menunggunya. Ada perasaan ganjil yang tidak bisa dijelaskan. Rasanya seperti diperhatikan oleh seseorang yang tahu sesuatu tentang dirinya. Tapi, Ratmi menggeleng pelan. Mungkin cuma orang iseng, gumamnya dalam hati. Menjelang siang, pelanggan mulai berkurang. Pasar pelan-pelan berubah dari riuh menjadi ramai biasa. Pedagang sayur mulai beres-beres. Tukang kopi menutup termosnya.
Ratmi menghitung uang hasil dagangan hari itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk beli beras dan bayar utang sayur. Saat ia bersiap sayap membereskan meja gorengan, sosok lelaki tua itu kembali muncul. Kini ia berdiri tak jauh dari kios Ratmi. "Warung gorengan ya, Bu?" Suaranya berat dan serak. Seperti sudah lama jarang bicara. "Iya, Pak," jawab Ratmi pelan. Mencoba sopan. "Ramah, tapi masih sepi ya pembelinya," katanya lagi sambil tersenyum tipis. Senyum itu membuat Ratmi sedikit tidak nyaman. "Namanya juga jualan kecil, Pak. Rezeki ada yang ngatur." Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Benar. Tapi kadang ada cara supaya rezeki datang lebih cepat." Kalimat itu diucapkan dengan nada rendah, nyaris seperti bisikan. Ratmi terdiam beberapa detik. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Apa maksud Bapak?" tanyanya hati-hati. Lelaki itu hanya tertawa kecil, lalu menggeleng. "Ah, cuma bicara saja, Bu. Tapi pintu timur pasar ini punya cerita. Kalau Ibu orang lama, pasti pernah dengar." Ratmi mengerutkan dahi. Ia memang tahu banyak gosip tentang pasar tua ini. Beberapa pedagang bilang di pintu timur ada penunggu, tapi ia tidak pernah menggubrisnya. Baginya itu cuma cerita untuk menakuti anak kecil atau untuk membuat tempat itu terdengar angker. "Kalau Ibu penasaran, datang saja tengah malam. Tapi jangan sendiri," kata lelaki itu lagi. "Nanti Ibu tahu sendiri apa artinya rezeki." "Bapak siapa?" Ratmi bertanya spontan, tapi lelaki tua itu tidak menjawab. Ia berbalik pelan dan berjalan ke arah pintu timur pasar yang gelap. Dalam beberapa langkah saja, sosoknya lenyap di balik tumpukan gerobak. Ratmi hanya berdiri terpaku. Jantungnya berdetak agak cepat. Ia tidak percaya pada hal-hal gaib, tapi kalimat lelaki itu menggantung di kepalanya seperti bisikan yang sulit hilang. "Rezeki datang lebih cepat." Gumaman itu terdengar manis di telinganya. Terlalu manis bagi seorang janda yang hidupnya serba pas-pasan. Sore itu, saat langit mulai oranye dan pasar sepi, Ratmi pulang bersama kedua anaknya. Di sepanjang jalan, pikirannya tidak lepas dari sosok lelaki tua tadi. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah itu hanya omongan orang gila? Atau memang ada sesuatu di pintu timur pasar lama? Ratmi menatap kedua anaknya yang berjalan di sampingnya. Raka membawa keranjang kosong, Andin tidur di gendongannya. Ia menghela napas panjang. Kalau memang ada cara agar hidup mereka sedikit lebih baik, apakah ia tega melewatkannya? Malam pun turun perlahan, meninggalkan Ratmi dengan perasaan gelisah yang tidak ia pahami sepenuhnya. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Hujan rintik-rintik membasahi atap kontrakan Ratmi yang mulai lapuk. Dari dapur, terdengar bunyi air hujan menetes mengenai ember kecil. Tanda bocor di sudut atap kembali muncul. Ratmi duduk di kursi plastik murahan, sambil menambal lipatan plastik bekas gorengan. Raka sudah tidur di tikar ruang depan, sedangkan Andin meringkuk di sampingnya dengan selimut tipis. Ratmi memandang ke langit-langit kontrakan yang rembes, lalu menarik napas dalam. Hidupnya seperti berjalan di satu garis lurus, tanpa ada kejutan. Bangun subuh, ke pasar, jualan, pulang sore, hitung uang pas-pasan, tidur, lalu mengulang semua keesokan hari. Ia tidak benci rutinitas itu, tapi lelahnya perlahan menumpuk. Kadang ia ingin punya cukup uang untuk sekadar memperbaiki rumah atau membelikan tas, sekolah baru untuk Raka tanpa harus mikir uang bensin ke pasar besok. Dan malam itu, kalimat lelaki tua dari pasar timur kembali menggema di kepalanya. "Kalau Ibu penasaran, datang saja tengah malam. Tapi jangan sendiri. Nanti Ibu tahu sendiri apa artinya rezeki." Ia berusaha mengabaikannya, tapi rasa penasaran menggerogoti pikirannya, seperti tetesan air yang jatuh pelan, tapi terus-menerus. Apa maksudnya? Ritual Ian? Atau cuma cara orang iseng menakuti pendatang baru? Tapi Ratmi bukan pendatang baru. Ia sudah bertahan-tahan jualan di pasar itu, dan tahu betul cerita tentang pintu timur. Katanya, di sana ada penunggu pasar, makhluk gaib, yang konon bisa mengangkat rezeki siapa saja yang berani meminta. Tapi konsekuensinya selalu kabur. Ada yang bilang butuh tumbal, ada yang bilang tidak. Semua hanya gosip yang biasanya terdengar sambil ngopi pagi. Keesokan harinya, pasar lama kembali ramai. Udara masih dingin, sisa hujan semalam. Ratmi datang lebih pagi dari biasanya. Raka membantu menurunkan panci besar dari gerobak kecil mereka. Andin masih mengantuk dan meringkuk di kursi plastik sambil memeluk boneka robeknya. Saat Ratmi tengah menata gorengan, suara serak yang sudah ia kenali kemarin terdengar dari arah belakang kios. "Pagi, Bu Ratmi." Ratmi menoleh cepat. Lelaki tua itu berdiri beberapa langkah dari kiosnya,
mengenakan baju lusuh yang sama seperti kemarin. Tatapannya tenang, tapi ada sesuatu yang membuat Ratmi merinding. "Pagi, Pak," jawab Ratmi pelan. "Bapak, jualan juga di sini?" Lelaki itu tersenyum samar. "Dulu, sekarang, saya cuma lewat-lewat saja. Tapi saya hafal betul pasar ini. Lebih tua dari semua pedagang yang masih bertahan di sini." Ratmi tak tahu harus merespons apa. Lelaki itu menatap tumpukan gorengan Ratmi. "Dagangan ibu enak, tapi susah maju ya." Ratmi tersenyum kecut. "Namanya juga jualan kecil, Pak. Kadang ramai, kadang sepi. Kalau ibu mau," katanya pelan, "saya bisa kasih cara supaya orang-orang berebut beli dagangan ibu, tanpa harus capek ngeluh soal sewa kios atau harga minyak naik." Ratmi membeku. Jadi bukan cuma omongan kemarin. Lelaki ini serius. "Bapak, ngomong apa?" "Saya cuma bilang pasar ini punya penjaga. Kalau tahu caranya minta tolong, hidup ibu bisa berubah." Lelaki itu duduk di bangku kosong di dekat kios. Suaranya makin rendah, nyaris seperti bisikan konspirasi. "Pintu timur itu bukan sembarang pintu. Dulu, sebelum pasar ini dibangun, ada sumur tua di sana. Penunggu sumur itu tetap tinggal meski pasar berdiri di atasnya. Pedagang yang pintar tahu cara menghormatinya." Ratmi merasa udara sekelilingnya tiba-tiba lebih dingin. "Pino," suaranya terdengar ragu. "Jangan takut." Lelaki itu tersenyum pelan. Makhluk itu tidak meminta tumbal manusia. Dia cuma minta sesajen. Kalau cocok, rezeki ibu lancar, pembeli datang terus, dagangan laku semua. Ratmi menelan ludah. "Sik, kembang 7 rupa, rokok kretek dan air kelapa muda. Letakkan di depan pintu timur pasar tengah malam. Tidak perlu mantra macam-macam. Cukup niat dan sedikit keberanian." Ratmi menggeleng pelan. "Maaf, Pak, saya nggak percaya begituan." Lelaki itu tertawa pelan. Yang tidak percaya biasanya tetap miskin. Yang berani, hidupnya berubah. Kalimat itu menancap di benak Ratmi seperti paku kecil, diam tapi tajam. Hari itu Ratmi melanjutkan dagang seperti biasa. Tapi pikirannya tidak tenang. Kata-kata lelaki tua itu terus bergema. Ia bahkan jadi tidak fokus melayani pelanggan. Saat menggoreng tempe, minyaknya meluap karena ia lupa menurunkan api kompor. Sore harinya, saat pasar mulai sepi, lelaki tua itu muncul lagi. "Ibu Ratmi," panggilnya pelan. Ratmi menatapnya. Setengah ingin pergi, setengah ingin tahu lebih banyak. "Kalau ibu ingin hidup berubah, malam ini waktunya." "Tengah malam, letakkan sesajen di pintu timur." "Jangan, kalau ibu tulus, rezeki akan datang sendiri." Ratmi hanya terdiam. Ia ingin bertanya banyak hal. Kenapa dirinya yang dipilih? Siapa sebenarnya lelaki ini? Dan apa jaminannya? Tapi lidahnya keluh. Ia hanya mampu melihat lelaki itu berjalan pelan menjauh, menyatu dengan bayangan pasar sore yang redup. Malamnya, Ratmi duduk di teras kontrakan, menatap hujan rintik yang turun lagi. Raka dan Andin sudah tidur. Dalam genggamannya, ada selembar uang yang baru saja ia hitung dari hasil jualan hari itu. Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk bayar tunggakan listrik besok. Pikirannya berputar cepat. Bagaimana kalau ini benar? Bagaimana kalau hidup mereka bisa lebih baik? Ia tak pernah tertarik dengan hal mistis. Tapi hidupnya sedang sangat terdesak. "Cuma sesajen," gumamnya pelan. Kalimat itu terdengar seperti bisikan yang keluar bukan dari dirinya sendiri. Ratmi tidak menyadari bahwa saat ia berkata begitu, dari keyohan, entah dari pasar atau dari pikirannya sendiri, terdengar bunyi langkah pelan di antara tetesan hujan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar mulai mempertimbangkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hujan rintik-rintik turun sejak petang. Udara malam Jakarta terasa lembab dan sedikit menusuk tulang. Lampu jalan di sekitar pasar lama meredup, sebagian padam, menyisakan cahaya kuning kusam yang memantul di jalan basah. Waktu menunjukkan pukul 11:30. Kontrakan kecil Ratmi gelap. Hanya ada cahaya redup dari lampu dapur. Di dalam kamar, Raka dan Andin sudah tertidur lelap. Ratmi duduk di kursi plastik, memandangi 3 benda di atas meja. 1 bungkus kecil kembang 7 rupa, sebungkus rokok kretek, dan sebotol air kelapa muda yang ia beli tadi sore. Ketiga benda itu sederhana, tapi malam ini terasa seperti sesuatu yang berat. Sejak sore, suara lelaki tua itu terus menggema di kepalanya. Letakkan sesajen di depan pintu timur pasar tengah malam. Tidak perlu mantra, cukup niat dan sedikit keberanian. Ia berusaha menepis pikiran itu. Tapi bayangan bocornya atap kontrakan, tunggakan listrik, dan wajah anak Kenania saat meminta jajanan
terus menekan batinnya. Ratmi tahu, ia sedang berdiri di batas antara percaya dan nekat. Tepat pukul 12:05, Ratmi mengambil payung lusuh dan membungkus sesajen dengan plastik bening. Ia menatap anak Kenania sebentar. "Ibu pergi sebentar ya," bisiknya pada udara, seolah menenangkan dirinya sendiri. Lalu ia melangkah keluar. Jalan menuju pasar malam itu lengang. Hanya ada suara air hujan yang jatuh ke got, dan sesekali suara motor melintas jauh. Ratmi menarik napas dalam-dalam saat gerbang pasar mulai terlihat di ujung jalan. Biasanya, jam segini pasar sudah benar-benar mati. Tidak ada satupun pedagang yang tersisa. Hanya kios-kios tua dan tumpukan gerobak yang ditutupi terpal biru. Saat Ratmi melangkah masuk ke dalam pasar, udara terasa berbeda. Lebih dingin, lebih basah, dan lebih sunyi. Bahkan suara hujan terdengar samar, seperti tertahan oleh dinding-dinding tua pasar. Lantai pasar becek. Lampu neon di langit-langit, beberapa berkedip-redup. Pintu timur pasar berada di ujung lorong. Di belakang deretan toko plastik dan warung kelontong. Ratmi jarang ke sana, bahkan di siang hari, karena area itu dianggap tidak membawa rezeki oleh pedagang. Dulu, orang bilang di sana ada sumur tua yang ditutup paving. Sejak saat itu, tak ada yang mau buka kios di sana. Ratmi menggenggam sesajen erat-erat. Setiap langkah terasa semakin berat, tapi dalam hatinya ia terus mengulang kalimat, "Cuma sesajen, tidak ada yang aneh. Aku hanya ingin hidup lebih baik." Saat sampai di depan pintu timur, suasana menjadi sangat sunyi. Lampu di atas pintu itu berkedip pelan, lalu mati. Yang tersisa hanya cahaya samar dari jalanan luar yang masuk lewat celah atap. Dinding pintu itu kusam, catnya mengelupas, dan di bawahnya ada retakan panjang seperti bekas sumur yang ditutup rapat. Ratmi meletakkan payung di samping kakinya, lalu berjongkok pelan. Tangannya sedikit gemetar saat membuka plastik sesajen. Ia menata kembang 7 rupa di lantai, menyelipkan sebungkus rokok kretek di tengah, dan menuang sedikit air kelapa ke retakan lantai. Aksi itu sederhana, tapi dalam kesunyian pasar, suara air yang jatuh terdengar jelas. "Bismillah," gumamnya pelan. Ia tidak tahu harus bilang apa, jadi hanya mengucap kata yang biasa ia pakai saat takut. Angin dingin tiba-tiba bertiup dari arah pintu timur. Angin itu bukan angin biasa. Dinginnya seperti merayap masuk lewat pori-pori kulit, membuat bulu kuduknya berdiri. Aroma bunga melati tercium samar. Ratmi berhenti bergerak. Ia merasa seperti sedang tidak sendirian. Lalu terdengar krak, krak. Suara pelan seperti kayu tua diinjak. Ratmi mendongak cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, ia yakin, suara itu nyata. Dari arah dalam pasar terdengar langkah perlahan, seolah seseorang berjalan mendekatinya, namun tidak terlihat. Detik itu, logikanya berkata untuk lari. Tapi entah kenapa, tubuhnya justru kaku di tempat. Matanya terpaku pada sesajen yang mulai basah oleh tetesan air hujan. Angin makin kencang, aroma melati makin kuat. Tiba-tiba, semua lampu pasar mati. Jalep cocok. Ratmi refleks menutup mulut agar tidak berteriak. Ia hanya bisa mendengar napasnya sendiri, dan langkah samar mendekat, lalu berhenti tepat di belakangnya. Dok, tag. Ratmi memejamkan mata erat-erat. Jantungnya seperti hendak meloncat keluar. Dalam beberapa detik, angin berhenti. Bau melati hilang. Lampu menyala lagi. Meski redup, saat ia membuka mata, sesajen itu sudah tidak basah lagi, seolah angin barusan tidak pernah ada. Ratmi menelan ludah, mengumpulkan sisa keberaniannya, lalu berdiri. Tidak ada tanda-tanda aneh lainnya. Tidak ada sosok menyeramkan. Tidak ada suara lagi. Hanya pasar tua yang basah dan sunyi. Ia memungut payung dan berlari kecil keluar dari pasar. Tak peduli air hujan membasahi bajunya. Di rumah, Ratmi langsung menyelimuti anak-anaknya. Tangannya masih gemetar. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang aneh. Bukan takut, melainkan perasaan seolah sesuatu baru saja dimulai. Ia tidak bisa menjelaskan, tapi udara rumahnya malam itu terasa lebih penuh. Pagi hari berikutnya, matahari belum tinggi saat Ratmi membuka kios gorengan. Ia belum sempat menceritakan apapun pada siapa-siapa. Ia bahkan sempat berpikir bahwa semua yang terjadi semalam hanyalah imajinasinya. Namun, saat ia baru saja menata gorengan pertama di atas meja, seorang ibu-ibu datang membeli 5 bungkus. Tak lama, muncul 2 orang pembeli lain, dan sebelum pukul 7, warung Ratmi sudah dipenuhi pelanggan. "Wah, ramai banget ya sekarang, Mi," celetuk Bu Narti, penjual kopi. "Biasanya jam segini sepi loh." Ratmi hanya tersenyum kaku. Ia tidak tahu harus merasa senang atau cemas.
Dalam waktu singkat, gorengan yang biasanya tidak habis sampai sore ludes sebelum siang. Ia bahkan harus menolak beberapa pembeli karena minyak goreng dan tepungnya habis. Saat menghitung uang sore itu, Ratmi tertegun. Jumlahnya hampir 3 kali lipat dari biasanya. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini cuma kebetulan, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Ini awal dari sesuatu, dan sesuatu itu perlahan mulai menariknya semakin dalam. Pagi-pagi di pasar lama biasanya berjalan lambat, tapi sejak malam Ratmi melakukan ritual di pintu timur, semuanya berubah. Belum pukul 6 warung gorengan kecilnya sudah dikerubungi pembeli. Beberapa bahkan rela antre sambil berdiri. Suara minyak mendesis, aroma tempe goreng menyeruak, dan wajah Ratmi tak henti-hentinya disorot tatapan orang. "Bu, pesen 10 ya? Saya 2 bungkus." Jangan habis duluan." "Ya." Ratmi bahkan sampai kewalahan melayani. Tangan kirinya membungkus gorengan. Tangan kanan membalik tahu isi di dalam minyak panas. Raka ikut membantu memberikan kantong plastik ke pembeli. Sementara Andin duduk di kursi kecil sambil memakan pisang goreng gratis. "Wah, warung ibu sekarang ramai banget ya," komentar Bu Narti, penjual kopi, sambil tersenyum heran. "Padahal baru kemarin saya lihat sepi banget." Ratmi hanya tertawa kecil, menahan degup jantungnya. "Iya Bu, rezeki lagi bagus sekali." Padahal, dalam hatinya, ia tahu betul ada sesuatu di balik semua ini. 3 hari berturut-turut, warung gorengan Ratmi tidak pernah sepi. Bahkan, pelanggan-pelanggan lama dari warung lain mulai berpindah ke tempatnya. Ada tukang becak yang biasanya beli kopi di warung sebelah kini, selalu mampir ke Ratmi. Ada ibu-ibu yang tadinya setia ke tukang gorengan depan pasar, sekarang berbaris di depan mejanya. Yang paling membuat Ratmi heran, dagangannya tidak pernah basi. Biasanya kalau tersisa hingga sore, gorengan mulai berminyak dan keras. Tapi kini, hingga sore pun, gorengannya tetap renyah dan hangat seakan baru diangkat dari penggorengan. Ia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tapi ia juga tidak berani bertanya. Setiap malam, saat menghitung hasil dagangan, Ratmi duduk lama di kursi plastik kontrakan, memandangi uang yang semakin banyak. Dulu ia sering bingung untuk membayar listrik atau membeli minyak goreng. Kini, ia bisa membeli stok dalam jumlah lebih besar tanpa khawatir. Dalam waktu kurang dari 3 minggu, Ratmi berhasil menabung cukup untuk memperbaiki atap kontrakan dan membeli kompor baru. Ia juga mulai menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan anak-anaknya. Semuanya terasa seperti mimpi. Namun, perubahan ini tidak luput dari mata pedagang lain. Beberapa mulai berbisik-bisik ketika Ratmi lewat. "Cepet banget kaya. Ya, gorengan doang masa bisa seramai itu?" "Ada yang aneh. Baru kemarin warungnya hampir tutup." Bisikan-bisikan itu membuat Ratmi tidak nyaman. Tapi setiap kali keraguan muncul, wajah Raka dan Andin selalu muncul dalam pikirannya. Anak-anaknya kini bisa makan lebih layak, tidak lagi menunggu sisa. Itu membuatnya memilih diam dan terus jalan. Suatu sore, Pak Ujang, pedagang sayur yang sudah lama berdagang di pasar, mendekatinya. "Bu Ratmi, saya boleh nanya sesuatu?" katanya. Pelan, Ratmi berhenti menyapu sisa tepung di depan warung. "Iya Pak, kenapa ini? Saya nggak nuduh. Ya, tapi gimana caranya ibu bisa ramai terus begini? Padahal Cameron biasa aja." Ratmi tersenyum tipis, berusaha tenang. "Namanya juga rezeki Pak. Mungkin lagi hoki aja." Pak Ujang menatapnya lama, seperti mencari jawaban dari wajah Ratmi. "Hati-hati, Bu. Pasar ini banyak cerita lama. Saya udah lihat banyak orang naik cepat, tapi hilangnya juga cepat." Ratmi terdiam, merasakan dada sedikit sesak. Ia tahu Pak Ujang bukan sembarang omong. Pedagang tua itu sudah lebih lama di pasar daripada siapapun. Tapi ia memilih tidak menanggapi lebih jauh. "Iya Pak, terima kasih masukannya." Beberapa minggu kemudian, Ratmi mulai melakukan hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menaruh sesajen di pintu timur bukan hanya sekali, tapi 2 kali seminggu. Awalnya, ia melakukannya dengan rasa takut dan ragu. Tapi semakin banyak rezeki datang, semakin mudah ia menyingkirkan rasa takut itu. Malam-malamnya mulai terasa aneh. Kadang, saat ia menaruh kembang dan rokok di pintu timur, Ratmi merasa ada yang berdiri jauh di dalam lorong pasar, memperhatikannya. Tapi sosok itu tak pernah mendekat. Hanya suara langkah pelan yang datang dan pergi. Dan setiap kali ia pulang, besok paginya, pembeli semakin banyak. Pada bulan kedua, Ratmi bisa menyewa kios permanen di dalam pasar. Warung gorengan kecilnya berubah menjadi kios dengan etalase kaca dan meja panjang. Ia membeli kompor besar dan kulkas bekas.
Pedagang lain hanya bisa melihat dengan pandangan campur antara heran dan iri. Cepat banget berkembangnya. Nih, kata Bu Narti suatu pagi. Baru 2 bulan, udah kayak juragan gorengan. Ratmi tersenyum kaku. Rezeki nggak kemana, Bu. Tapi dalam hatinya, ia tahu semua ini datang dengan harga. Meski ia belum tahu harga apa yang harus ia bayar. Suatu malam, Ratmi berjalan pulang lebih malam dari biasanya karena menghitung uang hasil dagangan. Saat melewati pintu timur pasar, langkahnya otomatis melambat. Lampu di atas pintu itu berkedip pelan, dan dari dalam lorong terdengar suara samar seperti hembusan napas panjang. Ratmi tidak membawa sesajen malam itu. Ia menatap pintu timur beberapa detik. Bukan malam, sesajen. Gumamnya pelan, seolah menjelaskan pada sesuatu yang tak terlihat. Lalu angin berhembus pelan. Aroma melati menyusup lagi, seperti malam pertama saat ritual. Namun kali ini, bukannya takut, Ratmi hanya diam. Ada bagian dalam dirinya yang mulai terbiasa dengan keanehan ini. Keesokan paginya, saat membuka kios, Ratmi mendapati antrean pembeli, bahkan sebelum ia sempat menyalakan kompor. Para pedagang lain hanya bisa memandang dengan wajah penuh tanda tanya. Sementara Ratmi, dengan apron baru yang ia beli dari hasil dagangannya, hanya tersenyum samar. Ia tidak tahu seberapa lama keberuntungan ini akan bertahan. Tapi untuk saat ini, ia menikmatinya. Namun, di balik tembok kiosnya, Raka mulai sering mendengar suara pelan di malam hari. Suara itu bukan suara tikus, bukan suara hujan, melainkan suara seperti seseorang berbisik dari dalam tembok, dan Ratmi, tanpa sadar, sudah melangkah terlalu jauh. Hari-hari di pasar lama mulai terasa berbeda. Awalnya, perubahan itu kecil dan tak begitu dipedulikan orang. Lampu-lampu di lorong barat sering berkedip sendiri. Kucing-kucing pasar tak lagi mendekat ke area pintu timur. Dan beberapa pedagang mengaku mendengar suara langkah di tengah malam saat pasar sudah ditutup. Bagi Ratmi, semua itu hanyalah angin lalu. Ia terlalu sibuk dengan kios gorengannya yang makin ramai. Kini, bukan hanya pembeli dari sekitar pasar saja yang datang. Beberapa orang dari luar wilayah ikut antre setiap pagi. Dagangannya laku keras. Ia bahkan mulai mempekerjakan 2 pegawai paruh waktu untuk membantu, membungkus dan menggoreng. Namun di balik keramaian itu, sesuatu mulai terasa janggal. Suatu sore, Raka pulang sekolah lebih cepat dari biasanya. Saat melewati kios ibunya, ia berhenti sejenak dan mendengar suara samar dari balik tembok belakang kios. Suara itu seperti gumaman pelan, tidak terlalu jelas, namun cukup membuat bulu kuduknya meremang. Ma, Raka menahan napas. Ia menempelkan telinganya ke dinding. Suara itu berhenti, digantikan dengan bunyi ketukan pelan. Tok, tok, seperti kuku panjang mengetuk tembok kayu. Anak itu mundur beberapa langkah. Matanya membesar. Saat itu Ratmi muncul dari dalam kios, membawa loyang gorengan panas. Raka, ngapain berdiri di situ? Nggak ada apa-apa, Ma. Jawab Raka gugup. Ia melirik ke tembok belakang, tapi suara itu sudah hilang. Ratmi tidak terlalu menggubris. Ia terlalu sibuk melayani pembeli. Namun malam itu, saat semua pegawainya pulang dan kios ditutup, ia duduk sendirian di kursi kecil di dalam. Untuk pertama kalinya, ia mendengar suara yang sama, gumaman pelan yang datang dari dinding. Ia diam lama, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara tikus atau pipa tua. Tapi dalam hatinya, ia tahu suara itu terlalu teratur, terlalu manusia. Keesokan harinya, suasana pasar tidak seperti biasanya. Beberapa pedagang kehilangan pembeli secara mendadak. Warung kopi Bu Narti, yang biasanya ramai, sepi. Toko kelontong Pak Ujang kehilangan beberapa pelanggan tetap. Anehnya, orang-orang itu justru terlihat membeli dagangan Ratmi. Mi, kok pembeli saya pindah ke sini semua ya? Tanya Bu Narti dengan nada setengah bercanda, tapi matanya menyimpan tanda tanya besar. Ratmi hanya tertawa kecil. Wah, saya juga nggak tahu Bu, namanya rezeki. Tapi seiring berjalannya hari, ia mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali kiosnya semakin ramai, kios lain terlihat semakin sepi. Seolah-olah rezeki orang lain perlahan mengalir ke tempatnya. Dan saat ia pulang malam itu, ia menyadari satu hal. Kantong uangnya semakin tebal. Tapi di sekitar kiosnya, pasar terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Beberapa pedagang mulai mengeluh. Sejak Ratmi ramai, kita malah makin sepi, ujar Pak Ujang dengan nada getir di warung kopi. Dulu pembeli merata, sekarang semua numpuk di satu tempat. Bukan cuma sepi, sambung pedagang buah. Gorengan saya sekarang sering cepat busuk, padahal biasanya tahan lama. Aneh bang, bisik-bisik itu mulai menyebar. Beberapa orang mulai curiga bahwa Ratmi memakai jalan lain untuk mendapatkan rezekinya.
namun tak ada satupun yang berani menuduh secara langsung. Pasar Lama punya sejarah panjang. Orang-orang tahu cerita tentang mereka yang terlalu banyak bertanya. Lalu tiba-tiba usahanya ambruk semalam. Malam itu, Ratmi berjalan pulang sendirian. Andin sudah tidur di rumah. Raka sedang belajar. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Saat ia melewati pintu timur pasar, langkahnya melambat tanpa sadar. Sesajen yang ia taruh pagi tadi sudah lenyap. Hanya menyisakan abu dupa dan sisa rokok kretek setengah habis. Tiba-tiba, suara seperti napas berat terdengar dari balik pintu. Bukan napas manusia biasa, lebih dalam, lebih berat, seperti suara dari perut bumi. Ratmi menelan ludah, menatap pintu tua itu. Sekali lagi, aroma melati menyusup pelan. Tapi kini, aromanya lebih pekat, menusuk hidung. Seperti campuran wangi bunga dan tanah basah. Dalam hatinya, ada ketakutan kecil yang mencoba keluar. Tapi segera ia tekan. Ini hanya bagian dari perjanjian. Bisiknya pada diri sendiri. Tidak ada tumbal. Tidak ada darah. Hanya sesajen. Hari-hari berikutnya, rezeki Ratmi terus mengalir deras. Ia membeli motor bekas, memperbaiki rumah kontrakan, dan mulai berbicara dengan bank tentang kemungkinan membuka cabang kecil di luar pasar. Orang-orang mulai menyebutnya juragan gorengan. Namun di sisi lain, pasar berubah semakin cepat. Kios-kios di sekitar Ratmi mulai tutup satu persatu. Ada yang bangkrut, ada pula yang tiba-tiba jatuh sakit. Dalam seminggu, 3 pedagang lama gulung tikar. Suasana pasar semakin sunyi, tapi kios Ratmi makin penuh pembeli. Pasar ini kayak kena kutuk, bisik seorang pegawai Ratmi saat mereka bersih-bersih. Jangan ngomong sembarangan, Ratmi memotong cepat. Tapi dalam hati, ia tahu ada kebenaran dalam kalimat itu. Karena setiap kali ada pedagang yang bangkrut, pembeli barunya datang ke kiosnya. Suatu malam, Raka bangun karena mendengar suara berisik di dapur. Ia berjalan pelan, membuka pintu, dan melihat ibunya duduk di ruang tengah. Di depannya ada baskom berisi kembang 7 rupa, rokok kretek, air kelapa, dan koin logam. Ratmi sedang menyiapkan sesajen dengan mata kosong. Suara Raka lirih. Ratmi terperanjat. "Raka, kamu ngapain bangun, Ma? Kenapa tiap malam Mama ngelakuin ini?" Ratmi terdiam. Wahanya kamu. Untuk sesaat matanya tidak seperti mata ibunya yang biasanya lembut. Ada tatapan berat yang sulit dijelaskan. "Ini cuma cara Mama jaga rezeki kita," jawabnya pelan. "Dari siapa?" Ratmi tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu depan rumah, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu di luar. Sejak malam itu, Raka mulai merasa jarak dengan ibunya makin jauh. Ratmi lebih sering duduk sendirian larut malam, menyiapkan sesajen, dan berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Andin, adiknya, juga mulai sering terbangun dan berkata, "Aku dengar orang nyanyi di tembok." Sementara itu, pasar lama makin berubah. Sunyi, dingin, seperti bukan lagi pasar tempat orang mencari nafkah, tapi seperti sesuatu sedang tumbuh perlahan di dalamnya. Dan Ratmi mulai menyadari, jalan pintas yang ia pilih bukan sekadar perjanjian biasa. Malam itu udara di kontrakan Ratmi terasa berbeda. Heningnya bukan hening biasa, melainkan seperti sesuatu sedang mengintai dari balik gelap. Angin malam merayap masuk lewat celah jendela, membawa aroma melati yang semakin tajam. Di luar, suara jangkrik terdengar jauh, tapi di dalam rumah, hanya ada sunyi yang berat. Raka terbangun dari tidurnya. Ia duduk pelan, matanya menatap tembok kamar yang retak di beberapa bagian. Suara itu datang lagi, kumaman pelan, seperti seseorang berbisik di balik dinding. Kadang seperti suara perempuan, kadang seperti anak kecil yang tertawa lirih. "Raka, Raka membik." Suara itu jelas memanggil namanya. Ia menarik selimut hingga ke dada. Napasnya tersengal. Ia menajamkan pendengaran. Gumaman itu berubah menjadi suara ketukan pelan. Tok, tok, teratur. Tidak terburu-buru. Seperti sesuatu yang sabar. Menunggu. "Siapa?" Raka berbisik pelan. Meski ia tahu, tak akan ada jawaban yang manusiawi. Ketukan berhenti. Tapi dari balik dinding, suara napas berat terdengar, seperti makhluk besar sedang menempel di sana. Pintu kamar terbuka pelan. Andin muncul dengan mata setengah terbuka, rambut berantakan. "Kah, aku nggak bisa tidur." Ada suara orang nyanyi, katanya lirih. Raka langsung menarik adiknya mendekat. "Diam ya, Din. Dengerin." Keduanya menempelkan telinga ke dinding. Dan benar saja, dari balik tembok terdengar suara nyanyian pelan, seolah seseorang sedang bersenandung lagu tanpa lirik. Nyanyian itu terdengar dalam, tidak seperti suara orang di luar rumah.
Suaranya terlalu dekat, seolah berasal dari dalam dinding itu sendiri. Keesokan paginya, Ratmi menemukan kedua anaknya tidur di ruang tamu, bukan di kamar. Wajah mereka pucat. "Kenapa tidur di sini?" tanya Ratmi sambil mengaduk teh hangat. Raka hanya menggeleng, tapi Andin menjawab polos. "Aku takut, Ma. Ada yang nyanyi di tembok kamar. Kayak orang ngumpet di dalam." Ratmi menghentikan gerakannya sesaat. Tangan kanannya mengepal tanpa sadar. "Kalian cuma mimpi," ujarnya cepat. "Mungkin suara tikus atau air bocor." "Sudahlah, jangan aneh-aneh." Namun dalam hati, Ratmi tahu suara itu bukan hal baru. Sejak 2 minggu terakhir, ia juga sering mendengar gumaman di malam hari. Terutama setelah ia tidak sempat memberi sesajen tepat waktu. Ia hanya menepisnya, menganggap itu konsekuensi kecil dari perjanjian tanpa tumbal yang ia jalani. Siang itu pasar kembali ramai. Kios Ratmi dipenuhi pembeli seperti biasa. Namun, kali ini suasana tidak sama. Tatapan para pedagang lain semakin tajam. Bu Narti bahkan tidak menyapanya lagi seperti dulu. Pak Ujang hanya lewat tanpa bicara. Orang-orang mulai jaga jarak. Banyak yang bilang kios kamu bawa sial. "Mi," bisik salah satu pegawainya saat mereka membereskan stok. "Katanya, sejak kamu rame, banyak orang lain yang jatuh miskin." Ratmi pura-pura tertawa. Omongan orang, jangan ditelan mentah-mentah. Tapi saat ia menatap sekeliling pasar, semua tanda itu jelas. Kios buah di seberang sudah tutup, warung kelontong sepi. Bahkan tukang becak yang dulu biasa parkir di pojokan, kini jarang muncul. Pasar lama berubah dari tempat riuh menjadi tempat yang perlahan mati. Malam itu, Ratmi duduk di ruang tengah dengan sesajen di depannya. Kembang 7 rupa, rokok kretek, air kelapa dan koin logam sudah disusun rapi. Namun malam ini terasa berbeda. Angin yang masuk dari jendela depan lebih dingin dari biasanya. Lampu gantung di atas meja bergetar pelan, meski tak ada yang menyentuh. Saat Ratmi menyalakan dupa, bayangan panjang muncul di dinding rumah. Bayangan itu tidak menyerupai tubuhnya. Tingginya jauh melebihi tubuh manusia. Ramping, dengan bentuk kepala yang runcing seperti tanduk. Bayangan itu bergerak pelan. Walau tubuh Ratmi diam, Ratmi tertegun. Napasnya tercekat. Ia mencoba berpura-pura tidak melihat. Tapi bayangan itu bergerak ke arah pintu kamar anak-anaknya, lalu menghilang. Beberapa menit kemudian, suara nyanyian itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seolah berasal dari dalam rumah, bukan dari tembok saja. Nyanyian tanpa lirik, dengan nada datar namun membuat bulu kuduk berdiri. Andin menjerit dari dalam kamar. Raka berlari keluar sambil menangis. "Ma, di tembok kamar ada tangan." Ratmi panik. Ia berlari masuk ke kamar anak-anak. Dinding yang tadinya retak kecil kini tampak berbeda. Catnya mengelupas. Dan di tengah retakan terlihat bentuk seperti telapak tangan besar menekan dari dalam. Dinding itu berdenyut perlahan, seolah sesuatu di dalamnya sedang hidup. Ratmi memeluk kedua anaknya erat-erat. "Sudah, jangan lihat." Tapi dinding itu terus berdetak seperti jantung. Dam-dam, dum, pelan, berat, dan nyata. Sejak malam itu, anak-anaknya tak lagi berani tidur di kamar. Raka mulai sulit fokus sekolah. Andin sering demam tengah malam dan mengigau. Ratmi pun tidak tenang. Ia tak lagi tidur nyenyak. Setiap suara kecil membuatnya terbangun. Sesajen yang ia letakkan di pasar terasa tidak cukup. Ia mulai menambah jumlahnya, berharap semua gangguan ini berhenti. Tapi nyanyian dan suara napas dari tembok rumah justru makin sering terdengar. Dan ada satu hal yang paling membuatnya takut. Setiap kali ia terlambat memberi sesajen, bayangan tinggi di dinding itu muncul semakin jelas. Beberapa hari kemudian, Pak Ujang datang ke kios Ratmi. Wajahnya serius, tak seperti biasanya. "Ratmi, saya tahu kamu orang baik, tapi kamu harus tahu, pasar ini punya sejarah. Banyak orang pernah coba main-main dengan penunggu sini." Ratmi mengangkat wajahnya. "Maksud Bapak, pintu timur itu bukan pintu biasa. Ada makhluk yang dari dulu nunggu orang datang dengan perjanjian. Orang-orang dulu bilang, makhluk itu nggak minta tumbal langsung, tapi dia ambil dari sekitarmu. Rezeki orang lain, nasib orang lain. Dan kalau kamu nggak bisa kasih lagi, dia bakal ambil sesuatu yang paling kamu sayang." Ratmi terdiam. Kata-kata Pak Ujang menggema di kepalanya seperti lonceng keras. Malam itu, suara dari tembok rumah kembali datang. Lebih keras dari sebelumnya. Tapi kali ini bukan gumaman. Suara itu memanggil jelas, seperti seseorang menyeru dari balik dinding, "Ratmi I." Ratmi menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Dinding kamar anak Kinania bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang siap keluar. Dalam hati Ratmi sadar, apapun ini,
Perjanjiannya tidak sebersih yang ia kira. Dan untuk pertama kalinya, sejak ritual itu dimulai, Ratmi merasa takut kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari semua uang yang ia kumpulkan. Angin dini hari terasa menusuk ketika Ratmi terbangun dengan napas terengah. Di ruang tamu kontrakannya, dupa yang ia nyalakan sebelum tidur sudah padam, menyisakan bau asap pekat yang aneh. Seolah bukan hanya dari dupa, tapi dari sesuatu yang terbakar perlahan di sudut rumah. Ia menatap ke arah tembok kamar anak-anak. Retakan itu semakin besar, tak lagi berupa garis halus, melainkan membentuk celah melengkung seperti mulut yang siap terbuka. Dari celah itu keluar udara dingin, dan sesekali terdengar suara lirih. Seperti tarikan napas panjang, Raka dan Andin tidur meringkuk di satu kasur kecil di ruang tamu. Ratmi memeluk keduanya erat malam itu. Tapi entah kenapa tubuhnya terasa lemas, seperti tenaganya terkuras setiap hari. Pagi datang, tapi bukannya membawa ketenangan, justru membuat Ratmi menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Saat membuka kios, ia mendapati antrean pembeli jauh lebih panjang dari biasanya. Orang-orang datang berdesakan seperti tak sabar. Tapi di sisi lain, pasar sekitarnya semakin kosong. Joyce Pakijan, yang sudah berdiri puluhan tahun, ditutup. Warung Bunarti tinggal papan nama saja. Pedagang buah, penjual sayur, tukang nasi uduk, satu persatu lenyap. "Bu, ini pasar kok sepi banget ya?" "Tapi kios ibu makin rame," ujar salah satu pegawainya dengan nada ragu. Ratmi hanya menjawab datar. Rezeki orang beda-beda. Tapi dalam hati ia tahu persis, rezeki mereka bukan sekadar datang. Rezeki itu sedang dialirkan ke dirinya dengan cara yang ia sendiri mulai benci untuk akui. Siang itu, seorang ibu paruhbaya yang dulu berjualan jajanan di samping kios Ratmi mendekat. Wajahnya kusut, matanya merah. "Mi, sejak dagangan saya sepi, anak saya sakit keras. Saya nggak tahu harus ngapain." Ratmi terpaku. "Loh, Bu, saya cuma jual gorengan. Dulu pembeli saya banyak, sekarang semua ke tempatmu." Seolah mereka lupa kalau saya ada, dan anak saya sakit, kayak ditarik sesuatu. Ucapnya lirih, nyaris menangis. Ratmi tak bisa berkata-kata. Saat wanita itu pergi dengan langkah gontai, dada Ratmi terasa berat. Ia tahu ini bukan kebetulan. Setiap orang yang usahanya hancur, seolah membayar kemakmuran kiosnya. Malam harinya, setelah menidurkan Raka dan Andin, Ratmi duduk sendirian di dapur. Tangannya gemetar ketika menyiapkan sesajen. Ia menaruh kembang 7 rupa di mangkuk besar, menuang air kelapa ke dalam gelas, dan meletakkan rokok kretek di piring kecil. Tangannya berhenti di atas koin logam. "Berapa lama lagi?" gumamnya lirih. Angin dari jendela dapur tiba-tiba berhenti. Rumah menjadi sangat hening. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Dalam keheningan itu, terdengar suara berat dan dalam. Langsung dari tembok rumah. "Ki dibayar dengan harga?" Ratmi terpaku. Suara itu bukan sekadar gema. Itu suara makhluk dari pintu timur. Dingin, panjang, dan terdengar seperti ada banyak mulut berbicara sekaligus. "Aku sudah kasih sesajen," jawab Ratmi dengan suara gemetar. Tumbal. "Sudah, mulai. Kau bukan milikmu yang diambil." Tiba-tiba, lampu rumah berkedip cepat. Piring sesajen bergetar. Koin logam yang tadi diam kini melompat ke lantai, mengeluarkan suara nyaring. Anak-anak terbangun dan berlari ke dapur. "Ma!" jerit Raka. Ratmi meraih mereka, menahan napas. Aroma melati menusuk hidung. Kali ini lebih tajam dari sebelumnya. Di dinding dapur, muncul bayangan hitam tinggi dengan kepala runcing. Bayangan itu seperti mengalir di tembok, bukan bergerak seperti manusia. Hari-hari berikutnya, keadaan pasar makin memburuk. Pedagang yang tersisa semakin sedikit. Orang-orang yang dulunya tertawa, kini berjalan dengan wajah muram. Tak ada lagi suara tawar-menawar. Tak ada aroma jajanan beragam. Semuanya seakan tersedot ke satu titik. Kios Ratmi. Setiap kali ada pedagang yang tutup, pembeli baru datang ke tempatnya. Dan setiap kali uang bertambah, suara dari tembok semakin sering terdengar di malam hari. Andin mulai sering sakit. Anak kecil itu pucat, sering demam mendadak, bahkan kadang berbicara dalam tidur. "Ma, ada mbak-mbak di tembok," katanya suatu malam dengan mata masih terpejam. "Taibel, rezeki itu bukan punya kita." Raka pun berubah. Anak itu lebih pendiam, sering ketakutan, dan tak mau tidur sendirian. Setiap kali ia menutup mata, suara ketukan dan nyanyian itu muncul. Suatu siang, Pak Ujang muncul kembali. Wajahnya letih, matanya seperti menyimpan sesuatu yang ia tahu
Ratmi belum siap dengar. Ratmi, kamu harus berhenti. Makhluk itu tidak akan puas. Kau kira karena tak pakai tumbal manusia, berarti aman? Tidak. Tumbalnya tetap ada. Hanya saja bukan dari keluarga kamu. Dia ambil keberuntungan orang lain. Lemah habis. Dan saat tak ada lagi yang bisa dia ambil dari luar. Ratmi tercekat. Dia akan ambil dari dalam rumahmu. Kalimat itu menghantamnya seperti palu berat. Malamnya, Ratmi duduk di depan pintu timur pasar. Ia tidak lagi takut, tapi juga tidak tenang. Ia menyalakan dupa, menaruh sesajen, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara langsung dengan makhluk itu. Aku sudah kasih semua yang kamu minta, katanya pelan. Tapi jangan sentuh anak-anakku. Suara angin mendadak berhenti. Dari dalam pintu timur terdengar suara berat itu lagi. Rezeki adalah milik yang mau memberi. Tidak ada rezeki gratis. Kau tahu, siuk. Tapi aku tidak pernah menyetujui tumbal. Ratmi membalas dengan nada keras. Tumbal bukan pilihanmu. Itu konsekuensi. Aroma melati menebal. Bayangan hitam merayap di lantai pasar, mendekati kakinya. Ratmi mundur. Tapi bayangan itu membentuk sesuatu seperti tangan panjang, menyentuh ujung jari kakinya. Dalam sekejap, tubuhnya dingin seperti es. Ketika Ratmi pulang malam itu, ia mendapati Raka berdiri menatap dinding kamar yang retak. Wajah anak itu kosong, seolah sedang mendengar sesuatu yang hanya dia yang tahu. "Raka!" teriak Ratmi. Raka menoleh pelan. "Ma," mereka bilang, "giliran kita." Hati Ratmi nyaris berhenti berdetak. Dinding kamar kembali berdetak pelan. Bayangan hitam merambat naik dari lantai seperti kabut. Untuk pertama kalinya, Ratmi menyadari pesugihan itu tidak lagi hanya mengambil dari orang lain. Waktunya membayar sudah mendekat. Malam itu udara Jakarta begitu berat. Langit tertutup awan tebal, seolah menyimpan sesuatu yang akan pecah kapan saja. Di Pasar Lama, lorong timur, yang dulu hanya tampak kusam dan berdebu, kini terasa seperti pintu tak kasat mata yang terus menghisap kehidupan di sekitarnya. Kios Ratmi tetap ramai, tapi suasana pasar seperti mayat hidup. Sejak pertemuannya dengan bayangan hitam itu di pintu timur, Ratmi tak lagi bisa tidur tenang. Setiap malam ia mendengar suara berat memanggil namanya dari balik tembok. Semakin jelas, semakin mendesak. Waktu ia mulai sadar, apapun yang ia terima bukan sekadar rezeki. Itu adalah pinjaman yang suatu saat harus dikembalikan. Dan kini, waktunya hampir tiba. Pagi harinya, antrean pembeli masih memadati kios Ratmi. Namun kali ini, banyak dari mereka yang datang dengan wajah pucat, mata sayu. Seolah-olah bukan lagi mereka yang benar-benar membeli gorengan, melainkan tubuh-tubuh kosong yang hanya digerakkan sesuatu. Pegawainya, Denny, berbisik dengan suara gemetar. "Bu, saya nggak enak. Pas saya kasih gorengan ke pelanggan tadi, tangan orangnya dingin banget. Tapi matanya kosong, kayak nggak sadar." Ratmi melirik ke arah pembeli. Salah satu ibu-ibu yang biasa datang pagi itu berdiri kaku di depan etalase, memandangi gorengan tanpa ekspresi. Ketika Denny memanggilnya, wanita itu tidak menjawab. Lalu seolah ada sesuatu yang mengaktifkannya, tangannya langsung menyambar kantong gorengan dan pergi begitu saja. "Bu, ini pasar kok makin aneh ya?" Denny menelan ludah. Pak, kita sebaiknya berhenti jualan dulu." Ratmi menarik napas panjang. "Tidak, kita nggak bisa berhenti sekarang." Tapi dalam hatinya sendiri, Ratmi sadar Denny benar. Pasar ini tidak lagi seperti pasar tempat ia memulai usaha dulu. Pasar ini kini seperti jantung hitam, dan ia berdiri tepat di tengahnya. Siang itu, kabar buruk datang. Anak Bu Narti, tetangganya sesama pedagang lama, meninggal mendadak setelah berhari-hari sakit misterius. Orang-orang di pasar mulai bergunjing. Semenjak usaha Bu Ratmi maju, banyak yang kena sial. Kata seseorang pelan, "Rezekinya terlalu deras, pasti ada bayaran." Bisikan itu makin keras hari demi hari. Orang-orang yang dulu menyapa, kini mulai melangkah mundur saat Ratmi lewat. Bahkan, beberapa pembeli hanya berdiri di pinggir jalan, seperti takut banner-banner mendekat. Malamnya, ketika Ratmi menyiapkan sesajen di rumah, suara dari tembok terdengar lebih jelas dari sebelumnya. "Sudah banyak rezeki, sudah banyak tumbal. Saatnya." "Jangan sentuh anak-anakku!" Ratmi membalas dengan suara gemetar tapi tegas. Tidak ada pilihan. Tiba-tiba, semua lampu di rumah padam. Jalep-jalep, aroma melati menyelimuti ruangan seperti kabut pekat. Andin menjerit dari kamar. Raka berlari keluar sambil menangis. Ratmi menyalakan lilin dengan tangan gemetar.
dan di sinar remang itu, ia melihatnya bayangan tinggi itu berdiri di dinding kamar anak-anak. Tubuhnya hitam pekat, tidak memiliki wajah, tapi dari kepalanya menjulur 2 tanduk tajam. Bayangan itu bergerak bukan seperti manusia, melainkan seperti kabut yang hidup. Raka memeluk ibunya erat. Andin menutup wajahnya sambil terisak. Waktu Pergi, Ratmi berteriak sekeras-kerasnya. Bayangan itu tidak pergi. Ia merambat ke lantai seperti cairan hitam, mengelilingi kaki Ratmi. Rasanya seperti disentuh air es dari dalam tanah. Lidah Ratmi kelutu bunia kaku. Untuk sesaat, ia seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat ke arah tembok. Beberapa hari kemudian, kios Ratmi masih buka, tapi ia bukan lagi Ratmi yang sama. Wajahnya pucat, mata cekung, tubuhnya gemetar setiap kali suara napas itu terdengar. Ia mulai lupa tidur, lupa makan. Namun ironisnya, semakin buruk keadaannya, semakin deras uang yang datang. Orang-orang, entah dari mana, terus berdatangan ke kiosnya, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Tak peduli hujan atau panas, pembeli datang seperti arus yang tidak bisa dihentikan. Raka dan Andin pun makin ketakutan. "Ma, aku nggak mau tinggal di rumah ini," kata Raka. "Tiap malam aku lihat bayangan di tembok." Andin. Ratmi memeluk keduanya erat-erat. Dalam hati, ketakutan terbesarnya kini bukan lagi tentang dirinya, tapi tentang anakannya Nia yang bisa menjadi tumbal selanjutnya. Suatu malam, saat Ratmi sedang menaruh sesajen di pintu timur pasar, suara itu datang lebih dekat dari sebelumnya. Ia tidak lagi mendengar dari balik pintu. Kali ini, suara itu berbisik tepat di telinganya. "Rezeki sudah habis di luar. Sekarang, giliran darahmu sendiri." Ratmi tersentak dan menjatuhkan dupa. Api kecil dari dupa menyala di tanah. Ia berlari pulang. Di dalam rumah, ia mendapati Raka berdiri kaku di ruang tamu, dengan mata kosong, persis seperti pembeli yang ia lihat pagi tadi. "Raka!" Ratmi mengguncangnya. Raka berbisik lirih. Mereka kalau mama nggak kasih sesajen lagi." Andin yang diambil duluan. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup Ratmi. Ia tahu ini bukan lagi tentang dagangan atau rezeki. Ini tentang hidup mati anak-anaknya. Bayangan itu kini telah melewati batas pasar dan masuk ke dalam rumahnya. Ia duduk di depan tembok yang retak sambil menangis. "Kalian boleh ambil semuanya. Uang, kios, apapun. Tapi jangan anakku." Suara dari tembok menjawab. "Tumbal tidak bisa diganti. Tumbal harus dibayar." Ratmi menggigit bibir sampai berdarah. Untuk pertama kalinya, ia merasa lebih miskin dari saat ia pertama kali membuka warung gorengan dulu. Karena kali ini, ia benar-benar tidak punya apapun untuk melawan makhluk itu. Lalu suara berat itu berkata, pelan tapi jelas, "Pilih salah satu." Darah Ratmi seakan berhenti mengalir. Ia menatap tembok itu dengan mata membelalak. "Apa maksudmu?" Tapi tembok hanya bergetar pelan. Suara ketukan terdengar. Tok tok tok. Lalu terdengar nyanyian lirih. Seperti saat pertama kali semuanya dimulai. Di luar, angin malam berputar kencang. Di dalam rumah, retakan tembok perlahan membesar. Ratmi, waktu hampir habis. Rezeki yang dulu ia kira berkah, kini telah berubah menjadi jerat. Dan jerat itu, kini melingkar tepat di leher keluarganya. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Langit seperti sedang memberatkan bumi dengan airnya. Jalanan depan rumah Ratmi tergenang hingga setinggi mata kaki. Dan suara gemericik hujan menenggelamkan suara kota. Namun di dalam rumah Ratmi, suara hujan bukan lagi yang paling menakutkan. Yang terdengar jauh lebih menyeramkan adalah ketukan pelan dari tembok ruang tamu. Tok tok tok. Ketukan itu datang dengan irama teratur. Seperti ada sesuatu yang sabar menunggu dari balik sana. Sejak suara makhluk itu meminta tumbal salah satu, Ratmi tidak berhenti berjaga. Matanya sayu, tapi tubuhnya menegang seperti kawat tertarik. Raka duduk meringkuk di pojokan. Mata kosong, sesekali bergumam hal-hal yang tak ia mengerti. Sementara Andin, si bungsu, tidur tak tenang di pangkuan Ratmi. Wajahnya pucat pasi meski suhu ruangan dingin menggigit. Suara Raka, lirih dan serak. Dia bilang, pintunya sudah kebuka. Ratmi spontan menatap ke arah tembok retak itu. Sejak pertama kali ia mendengar suara makhluk itu, tembok itu hanya bergemetar pelan. Tapi malam ini, retakannya membesar seperti urat tanah yang pecah saat gempa. Dinding yang dulu padat kini merekah, menganga kecil seperti lubang gelap yang menelan cahaya lampu minyak. Tok, tok, tok.
Ketukan itu kini terdengar bukan dari balik tembok, melainkan dari dalam rumah. Pukul 02.13 dini hari, listrik padam. Seluruh rumah hanya diterangi lilin kecil di atas meja makan. Ratmi menggenggam pisau dapur, senjata satu-satunya. Meski ia tahu betul, melawan makhluk itu dengan pisau, sama saja seperti melawan bayangan dengan tangan kosong. Tiba-tiba, udara menjadi jauh lebih dingin. Napas Ratmi tampak seperti asap tipis. Aroma melati kian pekat, menusuk hidung, seperti ribuan bunga dikeringkan, lalu dibakar di satu ruangan. Ratmi tahu, makhluk itu semakin dekat. Tiba-tiba, lampu lilin bergoyang sendiri, padahal tak ada angin. Api menyala ke samping, seakan ada sesuatu yang bergerak pelan di sekeliling mereka. Dia masuk lewat pintu pasar. Gumam Raka, matanya tetap kosong. Dia bawa sesuatu. Ratmi mendekap Raka erat-erat. Jangan dengar mereka, nak. Jangan dengar apapun. Namun, terlambat. Suara berat itu terdengar jelas dari ruang dapur. Seperti seseorang menyeret rantai di atas lantai keramik. Gesrek, gesrek, gesrek. Lalu, suara langkah kaki berat. Duk, Raka menjerit. Dia di dalam rumah, Ma. Ratmi menoleh, dan untuk pertama kalinya ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Makhluk yang selama ini hanya berbicara dari balik tembok, kini berdiri di ambang pintu dapur. Bayangannya tinggi, menjulang hingga menyentuh langit-langit rumah. Tubuhnya hitam pekat, seperti kabut padat. Tanduk melengkung di kepalanya, memantulkan cahaya lilin. Dari tubuhnya, menetes cairan hitam ke lantai, berasap saat menyentuh keramik. Tapi yang paling menakutkan bukanlah wujudnya. Yang paling menakutkan adalah senyumannya. Senyum tak memiliki bibir, tapi terdengar jelas di dalam kepala Ratmi. Pilih, struk. Suara itu menggema, seperti ribuan suara diucapkan bersamaan. Ratmi menahan napas. Tangannya yang memegang pisau bergetar hebat. Ambil apa saja. Ambil semua rezeki itu. Tapi jangan anak-anakku. Makhluk itu tidak menjawab. Ia melangkah maju. Satu langkah, dua langkah. Setiap langkahnya membuat lantai retak. Lilin padam. Ruangan tenggelam dalam kegelapan total. Andin terbangun dan menjerit histeris. Raka memeluk ibunya erat-erat. Makhluk itu berhenti tepat 2 meter dari mereka. Dari tubuhnya keluar tanggen-tenggen hitam kurus, seperti akar pohon mati. Menjulur pelan, menuju ke arah Andin. Ratmi menjerit sekaris-karis nia, dan menghunus pisau. Tapi begitu pisau menyentuh makhluk itu, pisaunya meleleh seperti lilin di atas api. Tangannya ikut terbakar rasa dingin yang tak masuk akal. Tidak ada yang gratis. Suara itu berbisik, tepat di telinganya. Daryevel, rezekimu bukan milikmu. Itu milik mereka. Mereka siapa? Ratmi teriak dalam tangis. Makhluk itu menunduk, dan dari dalam tubuh kabut hitamnya, muncul wajah-wajah samar. Para pedagang pasar yang bangkrut, pelanggan yang mati mendadak, dan orang-orang yang kehilangan nasib baik sejak Ratmi menjadi kaya. Wajah-wajah itu seperti terperangkap di dalam tubuh makhluk itu. Menatap Ratmi dengan mata kosong, namun menyalahkan. Itu semua rezeki mereka. Tubuh Ratmi gemetar hebat. Tiba-tiba, makhluk itu menarik Raka dari pelukannya. Anak itu melayang ke udara. Tubuhnya kaku. Matanya memutar putih. Ratmi menjerit dan meraih kaki anaknya. Tapi tangan-tangan hitam itu melilit pergelangan tangannya dengan kuat. Pilih. Suara makhluk itu menggelegar. Andin atau Raka. Tidak. Andin atau Raka. Tangisan Ratmi pecah. Air matanya bercampur dengan keringat dingin. Kepalanya bening. Seluruh rumah bergetar. Seperti dinding dan lengget-lengget ikut menunggu keputusannya di luar rumah. Petir menyambar berkali-kali. Hujan tak berhenti. Di dalam rumah, suara jeritan Raka dan tangisan Andin bertemu dalam satu paduan bunyi yang menusuk jiwa seorang ibu. Ratmi tahu, jika ia tidak memilih, makhluk itu akan mengambil keduanya. Tapi bagaimana mungkin ia memilih salah satu dari anaknya? Mereka adalah satu-satunya alasan ia bertahan hidup sejak suaminya meninggal. Suara makhluk itu makin keras, membuat dinding retak lebih lebar. Pilih sekarang atau semua akan kuambil. Ratmi menutup telinganya, menangis keras. Tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Lebih dalam, menusuk pikirannya seperti jarum. Dan saat ia menunduk, tiba-tiba Andin berbisik pelan, "Ma, kasih aku aja." Ratmi mendongak, menatap mata anak bungsunya yang polos, penuh ketakutan, tapi juga seolah sadar apa yang sedang terjadi. Suasana membeku, bahkan suara hujan pun seperti lenyap. "Andin,
Jangan. Ratmi memeluknya erat. Makhluk itu tertawa. Tawa panjang, serak, menggema di seluruh ruangan. Bagus, anak kecil. Selalu siapa yang harus dikorbankan? Tangan hitamnya menjulur lebih dekat ke arah Andin. Ratmi menjerit, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah untuk melawan. Ia tak lagi punya kekuatan. Tepat saat tangan makhluk itu hampir menyentuh Andin, sesuatu aneh terjadi. Tembok tempat makhluk itu muncul berguncang hebat, seolah ada kekuatan lain dari dalam tanah. Lilin menyala kembali sekejap, memperlihatkan seluruh ruangan yang kini penuh retakan dan cairan hitam merambat seperti akar. Raka menjerit keras, lalu terjatuh ke lantai. Mata kosongnya berubah, kini kembali sadar. "Mah, temboknya! Itu pintunya!" Makhluk itu mendesis keras. Tanduknya menyala merah. Rumah bergetar semakin hebat. Ratmi memeluk kedua anaknya Aratorat sambil terisak. Ia tahu, pintu itu benar-benar sudah terbuka. Dan dari dalam lubang gelap di tembok, suara makhluk itu berubah. Tidak lagi seperti satu suara, tapi ratusan suara, saling tumpang tindih. Kalau bukan salah satu dari mereka, maka kau sendiri akan jadi gantinya. Ratmi terdiam. Matanya perlahan menatap tembok itu. Dalam kepalanya, keputusan besar mulai terbentuk. Keputusan yang akan mengubah nasib seluruh keluarga. Hujan belum berhenti. Petir menyambar di langit Jakarta. Seolah Tuhan sendiri sedang menyaksikan peristiwa kelam di rumah kecil Ratmi. Tembok ruang tamu kini bukan lagi tembok. Retakan besar menjelma lubang hitam pekat, seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang mendekat. Makhluk bertanduk itu berdiri di ambang lubang. Tubuhnya melayang sedikit dari lantai. Asap hitam menetes dari setiap inci tubuhnya, menyelimuti ruangan dengan aroma melati busuk. Pilih. Suaranya menggelegar di dalam kepala Ratmi. Andin atau Raka, atau kau sendiri yang masuk? Ratmi memeluk kedua anaknya erat-erat. Air matanya tak lagi deras. Ia tidak lagi hanya ketakutan. Kali ini, ada sesuatu yang lain dalam dirinya. Keberanian seorang ibu yang sudah di ujung tanduk. Tidak ada yang akan kau ambil dari mereka, katanya dengan suara serak tapi tegas. Makhluk itu mendesis. Kau pikir kau punya pilihan? Ratmi menarik napas panjang. Dalam satu kedipan mata, seluruh kehidupannya terlintas di kepalanya suaminya yang meninggal karena sakit. Masa-masa ia menjual gorengan di pojokan pasar dengan tangan gemetar. Malam pertama ia meletakkan sesajen. Dan hari-hari di mana rezeki datang seperti air bah. Ia sadar sekarang, semua keberuntungan itu bukan miliknya. Itu adalah hasil dari menyedot keberuntungan orang lain. Dan kini waktunya membayar. Aku yang akan masuk, ucap Ratmi pelan. Raka dan Andin langsung menjerit. "Mah, jangan!" Tangan mereka berusaha menahan Ratmi. Tapi perempuan itu mengelus kepala keduanya dengan lembut. "Maafkan Mama, ini semua salah Mama. Rezeki cepat itu bukan jalan yang benar." Makhluk itu menyeringai. Suara tawanya pecah seperti retakan kaca. "Bagus, akhirnya kau mengerti." Ratmi berdiri perlahan. Langkahnya gemetar namun mantap. Ia mendekati lubang hitam itu. Udara di sekitar lubang terasa dingin membekukan. Seperti ada tenggen-tenggen, tak terlihat menariknya ke dalam. Setiap langkah terasa seperti 1000 kilo di atas kakinya. Tapi ia tidak berhenti. Ketika jaraknya tinggal 1 meter dari lubang itu, makhluk itu mendekat dan berbisik tepat di telinganya. "Begitu kau masuk, semua rezekimu akan hilang. Anak-anakmu akan kembali miskin. Kau tidak akan ada lagi." "Aku tahu," jawab Ratmi, "tapi setidaknya mereka masih hidup." Makhluk itu menjerit marah. Suara petir membelah langit bersamaan. Dari lubang, tangan-tangan hitam menjulur, melilit pergelangan tangan Ratmi. Tapi alih-alih melawan, Ratmi menggenggam tangan-tangan itu seolah ia memang datang untuk diseret masuk. Tepat saat tubuh Ratmi mulai terseret ke dalam, sesuatu terjadi. Raka tiba-tiba berlari ke arah tembok sambil berteriak, "Ma, aku Andin pun menjerit histeris. "Jangan Kak!" Makhluk itu tertawa lagi. "Bagus, 2 tumble. Lebih baik dari 1. Namun Ratmi, dengan sisa tenaga terakhirnya, menendang Raka menjauh. Anak laki-laki itu terpental ke lantai, terisak ketakutan. "Kalian hidup. Itu sudah cukup," bisiknya lirih. Makhluk itu menarik Ratmi masuk ke dalam lubang. Tubuhnya separuh sudah lenyap. Tapi tiba-tiba, Ratmi berhenti melawan bukan karena menyerah, melainkan karena sesuatu di kepalanya muncul begitu saja suara. Pedagang tua di pasar timur pada malam pertama ritual. "Kalau kau ingin keluar dari perjanjian, hanya ada satu cara, bukan tumbal, tapi pengorbanan yang sadar." Ratmi menatap makhluk itu lurus. "Aku tidak datang sebagai mangsa, aku datang sebagai penutup." Dengan kekuatan yang entah dari mana,
Ia meraih dupa yang tadi jatuh ke lantai. Api kecil masih menyala. Ratmi menggenggam dupa itu dan menancapkannya ke lantai kayu, tepat di bibir lubang sambil berteriak, "Selesai, aku akhiri semua ini. Atas namaku sendiri." Tiba-tiba, rumah bergetar hebat. Makhluk itu meraung keras, tanduknya retak, tubuhnya berasap. Lubang hitam menyusut perlahan seperti pusaran air, tersedot ke dalam tanah. Suara jeritan ratusan jiwa terdengar dari dalam lubang, saling tumpang tindih lalu lenyap dalam sekejap. Cahaya lilin menyala lagi, hujan di luar mereda. Udara berat yang selama ini menekan rumah itu hilang seketika. Tubuh Ratmi rebah di lantai, setengah pingsan. Raka dan Andin berlari memeluknya. "Ma," suara mereka serak bercampur tangis. Ratmi membuka mata dengan lemah dan tersenyum kecil. "Mama Jen, mulai kita hidup seadanya saja." Makhluk itu benar-benar hilang. Tembok kembali seperti semula, hanya menyisakan retakan samar. 3 bulan kemudian, kios Ratmi bukan lagi kios paling ramai di pasar. Banyak pelanggan sudah pergi, sebagian karena ketakutan akan masa lalu. Sebagian karena rezeki Ratmi memang tak lagi deras seperti dulu. Tapi meski hidup kembali sederhana, Ratmi dan kedua anaknya menjalani hari dengan hati tenang. Raka membantu ibunya berjualan setiap pagi. Andin tertawa lagi, seperti anak kecil pada umumnya. Pasar lama itu perlahan kembali normal. Meski lorong timur tetap sepi dan sunyi seperti menyimpan sesuatu yang tidak boleh diusik lagi. Sesekali, saat Ratmi lewat depan pintu timur pasar, ia merasa angin berhembus aneh. Tapi ia hanya menarik napas dalam-dalam dan melangkah pergi. Ia tak akan mengulang kesalahan itu. Kisah Ratmi mengingatkan kita bahwa tidak ada rezeki instan tanpa konsekuensi. Kekayaan yang datang dari jalan pintas terutama melalui cara yang melibatkan hal-hal mistis selalu menuntut bayaran pada akhirnya. Rezeki sejati adalah yang datang dari keringat, kesabaran, dan kejujuran. Jalan gelap mungkin terlihat mudah di awal, tapi ia menyimpan jebakan yang tak terlihat. Dan terkadang, harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Cerita ini hanyalah karya fiktif dan ditulis semata-mata untuk hiburan dan eksplorasi unsur budaya, serta mitos pesugihan yang berkembang di masyarakat. Tidak ada niat untuk menyinggung kepercayaan tertentu atau mendorong praktik mistis dalam bentuk apapun. Cerita ini bukan berdasarkan kejadian nyata.